Hai, halo, apa kabar Hardliners dimanapun berada di seluruh persada Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Kami berharap Anda sekeluarga bersama orang-orang terkasih tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Seperti biasa, setiap hari Jumat sore menjelang petang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di 100,6 Hardline FM. Dan bisa saksikan juga melalui channel YouTube Heartline Network. Anda kembali menyaksikan program Dr. Talk bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Roni Francis. Semoga kali ini tidak membahas nama lagi. Kita bahas. Tapi kadang-kadang kita perlu bahas kekuatan nama kali ya. Oh, jadi kita sesi ramalan dong kalau gitu. Enggak, maksudnya dari aspek komunikasi nama itu kan bisa juga membawa pengaruh kepada pemiliknya. Ya kan? Makanya ini intermezzo lah ya. Kenapa perlu suatu saat kita bahas? Karena ketika kita memberikan nama atau julukan kepada seseorang yang baik-baik, sebenarnya kan menaruh harapan yang baik kepada orang itu. Meski tidak serta-merta langsung kalau kita kasih nama, misalnya orang itu namanya Caesar, ya kan? Oh, dia berharap jadi Julius Caesar, kayak kaisar gitu kan. Terus dia langsung jadi kaisar, ya enggak juga. Tapi mungkin kaisar menjadi ahli di bidangnya gitu. Makanya kan sebenarnya ini jadi kita bahas nama dulu, nggak apa-apa lah ya. Tapi tema kali ini kita kan adalah tentang konten. Tapi yang ya, lebih kontennya spesifik, soal nama. Iya, yang lebih spesifiknya adalah gayamu bukan gayaku. Oh, oke. Nah, jadi berarti ini juga sebenarnya kalau gayamu bukan gayaku, gaya kita dong. Iya. Atau gaya dia. Iya, dia yang punya, dia yang rasa. Nah, jadi soal ini terkait yang dimaksud Hardliner senyum terpaksa. Nah, tadi terkait dengan nama. Nama itu juga merupakan salah satu, ya dibilang itu kan sebuah gaya juga kan. Iya. Maka ada beberapa orang yang suka menyebutkan namanya karena dia merasa itu bukan namanya dia, itu cuma nama panggung gitu. Oke. Nah, sekarang jadi kalau kita bisa lihat ya, ada nama asli ya. Ngomong-ngomong kayak nama saya, nama Bro Doni itu nama sesuai KTP ya Bro. Betul. Ya karena orang kadang-kadang. Loh, bukannya namamu salah ketik? Nah, salah ketik tapi kan sesuai KTP. Okay. KTP-nya salah ketik. Iya. Kurang itu harusnya dituntut itu petugas catatan sipilnya. Waktu itu kita lebih tidak berani. Ya bikin KTP sendiri dong. Iya. Kalau sekarang kita baru berani bersuara. Tapi kan membawa hoki sebenarnya. Iya, kan? iya. Dan ternyata saya hitung secara numerologi. Nah, waduh, kita bahas numerologi. Ya, lebih pas kan, lebih cocok kan. Bagus. Iya. Jadi tidak ada yang kebetulan, Hardliner. Segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan. Wow. Jadi kita harus selalu berprasangka baik pada Tuhan. Karena ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, sebenarnya belum selesai, ya kan? Belum sampai pada tujuannya. Jadi udah nikmati aja lah. Ya, demikianlah pemirsa renungan di hari ini. Oke, kembali ke laptop ya. Kita membahas tentang dirimu, gayamu bukan gayaku. Jadi kalau bisa kita berbicara soal konten nih, masih di dalam satu tema besar tentang namanya konten. Orang itu sibuk banget dengan, kalau dulu yang kita pernah bahas adalah dengan tempat. Nah, kali ini orang berbicara itu adalah dengan gaya. Coba lihat ya, ada orang yang mesti berpikir, coba kalau misalnya Bro Doni, suara apa sih yang khas kalau orang-orang radio itu kayak gimana? Orang radio? Orang radio kayak gimana biasanya? Radio. Kayak suara gimana? Yang mikrofonis. Kayak gimana tuh maksudnya? Yang biar semua hardliners tahu, oh ini adalah ciri-ciri orang dengan suara radio. Nggak tahu. Biasanya. Gimana? Di radio. Oh bukan ya? Tua banget sih, itu kan zamannya goblok. Nah, biasanya kalau orang-orang dengan suara di radio adalah orang-orang dengan suara di voice. Iya kan? Jadi orang-orang yang dengan istilahnya clear untuk bagaimana pronunciation-nya. Pronunciation itu bahasa Indonesia apa ya? Pelafalan ya maklum lah ya, saya baru ke Indonesia. Karena radio itu kan fokus ke suara. Iya. Ya kayak gini misalnya dulu ya kan. Dulu ya kan. Ini cerita dulu mulu, emang generasi kan apa sih? Radio, TV, film sekarang udah rancu ya. Iya. Udah dalam satu new media kan. Kalau dulu kan radio sendiri, media auditif, media audiovisual, televisi, media cetak, koran dan majalah, ya kan. Nah, media luar ruang itu billboard, iklan, spanduk dan sebagainya. Ini kuliah dari mata pelajaran apa, Pak? Ini komunikasi massa semester 1 ya. Oh iya. Baik, Pak. Jadi contoh suara dulu radio. Iya, nanti slide dapat kan ya, Pak? Iya, dapat. 8 SKS ya. Ini contohnya mau nggak? Iya. Jadi panjang ya. Dulu dan sekarang beda ya kan. Misalnya contoh dulu.
Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wah, ya kan? Iya. Cabai merah pipilan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, 1 kilogram Rp5.000. Kalau sekarang mungkin masih ada yang seperti itu. Tapi karena dia ingin menghindarkan atau menghilangkan sekat atau ada gap dengan audiens. Nah, makanya lebih lebih friendly. Ya kan, meski memang tone-nya tadi low gitu kan. Jadi misalnya, halo hardliner dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam program Dr. Talk. Kali ini bersama saya Doni Kaiser. Dan kalau Anda kemudian menyimak program kami sebelum, itu yang benar. Kalau kita ngobrol sini kan nggak benar. Langsung loh bro, tiba-tiba ngomong kayak begitu, kayaknya udah langsung 5 watt. Karena itu pengaruh suara. Iya kan, makanya acara-acara tertentu di radio itu yang jam 10-11 malam ke atas kan begitu. Oh, makanya nggak pernah gue denger kali. Nah, bikin orang nyaman kan, masuk ke alam apa? Alam bawah sadar. Iya, apa istilahnya? Subconscious mind. Kemudian di bawahnya lagi apa? Memang ada lagi? Ada lagi yang kalau sudah kalau orang yang deep banget itu. Kalau deep banget yang ada itu, filmnya itu loh, yang Iya. Saya tahu ada filmnya. Mimpi dalam mimpi lagi gitu. Saya kok jadi tiba-tiba lupa. Sudah tua berarti. Lupa namanya apa. Tapi kalau istilah di dalam hipnosis, orang udah sampai deep banget. Ada satu lagi di bawahnya. Itu apa maksudnya? Coma state. Tapi kalau yang itu. Enggak, sebelum itu. Sebelumnya nggak ada. Itu dalam misalnya kondisi. Yang deep lah apa? Deep itu di delta. Delta misalnya. Iya, delta. Jadi kalau misalnya delta bukannya itu apa? Stasiun radio juga. Kan ada juga tempat karaoke namanya jadi delta. Kalau misalnya kita lagi berbicara seperti ini, kita kan gelombangnya gelombang beta. Masuk lagi beta saya dong. Iya, beta di Ambon dong. Nah, kemudian masuk lagi ke bawah itu gelombang alfa, masuk lagi ke bawah lagi gelombang delta. Nah, udah di bawahnya lagi. Yang benar-benar sudah sangat-sangat disebut dengan kondisi namanya di coma state. Nah, di coma state ini memang banyak sekali yang kita bisa macam-macamin. Kalau trans apa? Trans itu baru misalnya gini, ketika dalam trans alfa pun juga bisa masuk kondisi trans. Trans itu adalah kondisi fokus sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibaca bukan trans kali, trance ya. Jadi, trance. Jadi kondisi dia betul-betul terfokus. Jadi kalau misalnya orang bilang gini, apakah orang terhipnosis itu adalah orang yang dia NLP nih, seneng dia. Keluar jadi langsung ini ya. Apakah orang-orang yang itu nggak bisa mendengarkan yang lain kok jadinya kayak orang yang budak atau enggak? Bisa. Dia lebih sadar dibandingkan orang sadar. Iya kan? Jadi salah kalau orang bilang. Karena kenapa? Kalau misalnya Anda sadar, Anda cuma mendengarkan namanya selective listening. Jadi Anda cuma mendengarkan apa yang Anda suka. Anda dengerin orang. Tapi ketika Anda di dalam kondisi trans, Anda mendengarkan semuanya tanpa ada judgement. Nah, itulah yang digunakan masuk sugestinya di situ. Kepada si suyet istilahnya. Masuk semua ya. Dia nggak ada penolakan ya. Nah, kenapa terjadi penolakan hardliner selama ini? Karena kita tadi terlalu terbiasa menggunakan gaya selektif listening. Kenapa? Karena Anda khususnya para suami ketika di rumah Anda mendengarkan istri Anda ngomel-ngomel, Anda memilih sebenarnya. Ya, saya nggak berani komentar di situ. Oke. Aduh, bahaya nih. Ini bisa nanti perpecahan ini nanti. Ngeri. Ya, lanjut. Nah, lanjut ya kalau soal yang tadi itu ya namanya di kondisi coma state. Tadi yang mana? Yang coma state dulu kita mau bahas. Diselesaikan. Oke. Ya kan? Karena ini masih belum selesai di dalam coma state. Jadi maka ada kondisi yang disebut dengan namanya terapi. Saya nggak mau bilang kalau misalnya namanya terapi itu masalahnya benar atau tidak. Contoh past life terapi benar atau tidak. Saya nggak mau bilang ke situ ya. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya dia untuk menyadari dulunya dia seperti apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Sebenarnya bukan terjemahan bahasa Indonesia tuh sebenarnya kurang gitu bagus ya. Kurang pas. Jadi kalau misalnya kita bilang namanya kan subconscious mind. Subconscious mind itu bukan kondisi di dalam yang namanya kondisi sadar, tapi masih sadar. Nah, tapi kalau ketika kita alam bawah sadar, ya di bawah sadar, bukan berarti dia tidak sadar loh. Sadar tapi yang bagian bawah. Kan sadar itu ada berapa lapisan kan? Jadi kalau udah dibilang bawah, asumsi orang itu udah di paling bawah banget, udah nggak sadar jadinya. Padahal kalau itu sebutannya sebutannya bukan subconscious mind tapi unconscious mind. Iya, jadi sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang keliru. Nah, di sini keliru berarti root sana ya dong.
Apa tuh? Lagunya? Iya. Nggak pernah tahu tuh. Tapi nggak tahu bilang lagu. Biasanya kalau denial ini. Apa itu istilahnya itu? Kalau denial itu. Lanjut dulu ya. Outliners. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi ya tentang namanya terapi tadi, ya bahwa itu bisa digunakan untuk apa? Bahwa untuk bilang untuk sesuatu yang menjadi lebih baik lagi, sesuatu untuk menghilangkan sesuatu lagi, sesuatu untuk programming lagi. Apapun itu sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau di Coma State itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan penyembuhan penyakit yang sangat-sangat sulit pun bisa terjadi penyembuhan di dalam kondisi tersebut. Kok bisa pertanyaannya? Apapun penyakitnya. Ya, karena karena dasarnya nih ya, karena tubuh kita namanya mempunyai body intelligence. Iya. Jadi kalau ada badan intelligent body ya. Jadi kalau pakar-pakar energi pasti setuju dengan apa yang saya ngomongin ya. Jadi namanya body intelligence, bahwa tubuh kita sebenarnya bisa menyembuhkan diri dia sendiri, ya kan? Jadi bagaimana cara kita memprogramnya sebenarnya bisa masuk di sana. Nah, balik lagi ya, contoh soal tentang suara gitu ya. Tadi kan saya bilang kalau zaman dulu kalau orang di radio harus suaranya seperti kayak tadi kan. Pemirsa, pokoknya seperti itulah, pokoknya suaranya di bawah. Tetapi sekarang Anda pernah dengar nggak kalau misalnya di dalam misalkan media sosial, ya atau Anda melihat influencer yang kalau ngomongnya itu misalnya contoh ya, suaranya melengking banget. Iya. Nah, kan melengking, tapi banyak aja viewersnya. Betul. Karena ternyata ini juga menurut dari survei, orang itu lebih suka, lebih tertarik dengan media sosial yang videonya rame. Ya, bukan yang kok videonya menenangkan. Nggak peduli suaranya apa ya. Ya, jadi ada yang membuka misalnya, hai, atau misalnya juga ada juga yang bilang dengan gaya. Biasa nih ada beberapa orang, halo guys, ya kan. Itu merupakan suatu namanya gaya, ya kan. Kalau misalnya di dalam teknik public speaking, kita bilang dengan namanya jurus pembuka. Iya. Ya, kalau misalnya sekarang mungkin orang bilang hook. Hook, ya kan. Jadi ada berbagai macam cara, tetapi gaya setiap orang berbeda. Coba contoh, kalau misalnya setiap kali Bro Doni bilangnya, halo guys, pagi setiap kali nih, di dalam setiap kontennya. Dan Anda ngikutin, apa yang terpikirkan sama orang lain? Ini kontennya dari Bro Doni atau dari siapa ya? Walaupun Anda kuat, konten Anda bagus, tapi orang gak attach dengan Anda, gitu loh. Attach itu apa artinya? Attach itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Jadi terikat atau gimana sih ya? Nempel. Attach kayak gitu ya. Tidak akan nempel kepada Anda gitu. Jadi kalau kita tidak bisa membuat orang itu akan mengingat kita selalu kan. Attach itu bisa buat mengingat kita. Karena kenapa? Karena kata-kata yang sering digunakan dengan gaya-gayanya juga. Nah, contoh misalnya lagi, kalau misalkan di dalam stand up comedy, ya kan, ada juga yang menggunakan dengan nadanya ngomongnya bukan nada ya, tapi dia berbicaranya pelan. Halo guys. Dengan pelan, mungkin Anda bisa menebak lah ya langsung siapa ya. Langsung ketawa orang. Langsung ketawa. Belum masuk ke materinya. Iya. Coba kalau misalnya ada stand up komedian yang lain, misalkan contoh Mongol ya, berbicara seperti itu kan jadi agak aneh ya kan. Wah, semua orang itu mempunyai cara ciri khas masing-masing. Kayak misalkan contoh nih, saya nggak tahu kalau Bro Doni itu sadar atau tidak sadar gaya Bro Doni, yang menurut Bro Doni itu apa sih yang spesial khas. Saya lagi nggak sadar, jadi nggak bisa mikir. Kalau yang dari orang-orang bicara dari hama Bro Doni. Kalau gaya saya gaya retorik sebenarnya. Oh, retorik. Kenapa? Lagi retorik dan motivasional katanya. Jadi jelasin dong retorik tuh kayak gimana sih retorik? Iya, retorika itu kan apa ya istilahnya? Boleh browsing dulu nggak ya? Oke, sambil saya kasih kesempatan. Sambil saya kasih kesempatan. Ya, orasi seperti orasi dengan nada dan intonasi yang kemudian berbeda gitu kan. Kalau motivasional itu kan istilahnya memberikan motivasi kepada orang gitu. Itu bisa ditujukan dengan perbedaan intonasi, nada, pemilihan kata, diksi dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau dibilang dengan retorik banget untuk sesuatu yang motivasional bukan seperti itu sih, Bro. Ada lagi orang-orang yang betul-betul memang kelihatannya seperti itu. Jadi Anda itu harus bisa. Enggak harus begitu. Maksudnya retorik itu enggak harus begitu. Okay. Ada juga orang yang berretorika itu dengan biasa gitu loh ngomongnya. Ada. Mungkin ketika bilang retorika itu kita teringat tokoh-tokoh zaman dulu ya, kayak Bung Karno, Mussolini, Hitler gitu kan. Ngeri-ngeri ini kayaknya orang-orang. Iya, itu yang sangat lantang kan. Tapi sebenarnya enggak harus seperti itu. Gitu. Selama dia bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi pikiran orang lain, nah itu kemudian masuk ke tadi motivasional yang tidak bergerak menjadi bergerak gitu kan, tidak melakukan menjadi melakukan
melakukan atau melakukan menjadi tidak melakukan. Bisa kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke soal gaya nih bro ya. Sambil nanti saya kasih PR retorika itu apa? Ya. PR ya, hardliners ya. Jawab di kolom chat minggu depan ya. Ya, nah jadi kalau misalnya orang dengan gaya, contoh, ada orang pembicara yang mempunyai gaya apa? Setiap kali di dalam dia berbicara pasti dia menyelipkan namanya jokes. Ada juga, saya punya teman nih ya. Setiap kali ketika dia diminta untuk berbicara, pasti ada kata-kata apa sih ya kalau dibilang kepanjangan dari ini. Jadi misalkan contoh apa ya? Kalau misalnya dibilang galon, istilah-istilah ya seperti itu. Jadi ada kependekan, ada kepanjangan. Jadi dia membuat lelucon dari singkatan. Iya, dari singkatan. Ada juga orang-orang yang mempunyai gaya apa? Setiap kali dia di dalam misalnya dia berbicara, dia selalu ada storytellingnya. Setiap kali ada juga yang misalnya gaya dalam bicaranya dia selalu banyak act outnya. Wah, dia pasti akan ekspresi. Dia selalu ada juga yang menggunakan dengan gimmick, ya kan? Jadi itu orang dengan mempunyai gaya masing-masing. Jadi setiap orang itu pasti akan berbeda. Dan ketika dibawakan oleh orang lain, nah ini dia yang masalahnya. Beda. Orang itu tidak akan merasa Anda itu bagus, walaupun sebenarnya dia bagus. Saya pernah waktu itu guru saya nih bro ya, dia ceritain, ada satu, ini guru saya itu jago banget storytelling. Jago banget pokoknya di storytellingnya. Jadi ada satu cerita dari teman saya, memang cerita sedih bro. Tapi lucunya ketika dia cerita sedih gitu kan ya. Tapi kita tidak merasakan apapun, tidak ada emosi di sana. Tidak ada emosi. Ya kan? Jadi ya sedih ya, cerita hidupnya dia sedih ya. Kemudian diceritakan ulang lagi sama orang lain, sama guru saya ini. Waktu itu baru kita belajar sedih. Kita meneteskan air mata di situ. Padahal bukan pengalaman dia. Bukan pengalaman dia. Tapi itulah kekuatan dari dia. Makanya saya bilang kan ya. Dan kalau misalnya orang mencontek itu, tidak ada sesuatu yang attach ke dia. Nah, contoh lagi, orang-orang yang belajar public speaking pertama kali, apa yang dilakukan? Biasa rata-rata pemula. Dia akan mencontoh adalah gurunya dia, betul. Gayanya pasti akan sama. Kalau gayanya dari gurunya misalnya suka teriak-teriak, dia akan ikut teriak-teriak. Suka guncang-guncang bumi. Itu jangan sampai ke situ. Jalan di atas api. Iya. Jadi semuanya sama pas saya lihat. Oh, saya murid ini pakai gayanya sama. Jadi kelihatannya walaupun Anda hebat pun nilai Anda tidak akan mahal karena Anda cuma fotokopinya. Iya, betul. Di mana-mana fotokopi nilainya selalu lebih murah daripada buku cetak asli. Makanya jangan suka jadi fotokopi gitu loh. Iya. Sudah ketemu, bro? Iya. Apanya? Saya pikir tadi lagi untuk mencari yang tadi, PR-nya. Yang mana tadi? Retorika. Oh ya Allah. Saya malah sedang berpikir sebenarnya di era sekarang ini gaya orang itu original ya, tapi banyak begini ya. Beda-beda, campur-campur tapi original. Karena sulit untuk kemudian dia hanya mengikuti satu atau dua gaya dari orang tertentu. Nah, kenapa? Karena informasi yang didapatkan anak-anak sekarang itu banyak dan lengkap. Ya kan? Dia bisa mendapatkan contoh dari banyak orang. Nah, cuma saran saya jangan menjadi orang yang dia contohin itu. Ya kan ya. Dia boleh ambil contoh misalnya ya dari si A bagusnya apa, dari si B bagusnya apa, dari si C bagusnya apa. Kemudian ya dia olah. Ya jadi dia sendiri aja. Ya kan? Nah, kalau saya ingat-ingat ya konten-konten sekarang juga kan kalau ditarik kepada prinsip ilmu public speaking gitu kan, banyak yang nggak benar. Ya kan? Banyak yang ngajarin public speaking juga, tapi gaya dia nggak benar. Ya kan? Tapi saya berpikir lagi, loh, kan ilmu itu terus berkembang. Ya, era terus berubah, zaman terus berubah gitu kan, dan teknologi komunikasi bicara juga berubah gitu kan. Cara berubah juga kan. Iya, jadi saya pikir, nggak apa-apa. Artinya di era sekarang akan lahir dengan gaya-gaya yang sekarang juga gaya baru gitu kan. Betul. Nah, jadi menurut saya ya kita tidak harus terpaku pada satu mazhab ya, satu ilmu yang akan kita pakai seterusnya, enggak. Pasti akan berkembang dan berubah. Iya. Ada satu yang kepikiran sama saya di otak saya nih ya. Jadi kalau misalnya dulu kan kita selalu berpikir, kalau lu yang mikir ya di otakmu lah, masa di otak gue kan bisa baca. Ayo hardliner, siapa yang bisa mikir? Sekarang saya lagi mikir apa? Nah, jadi kalau dulu kan kita mikir bahwa orang itu suaranya harus yang enak didengar, ya kan? Kalau suara melengking dikit kurang, misalnya ini kurang. Tapi ada satu yang saya dengar itu kalau dia lagi ngomong itu kayak orang fales banget. Jadi kayak contoh misalnya, masih kepikir kalau misalnya kan suara gak enak banget kan, benar kan? Suara kayak ini orang ngomong apa sih?
Tapi ternyata followers dia banyak loh. Followers dia banyak dan saya juga suka. Kok gue nontonin dia mulu? Ya kan? Jadi ternyata kenapa? Dengan gaya itu memancing orang terikat dengan dia. Justru kalau misalnya sampai orang itu mimpi buruk kali ya. Justru kalau dia tidak melakukan itu, kayaknya kita belum nonton dia. Ada yang kurang. Justru makanya itulah saya bilang ya, gayamu bukan gayaku. Jadi seaneh sehebat-hebat apapun nih, ini untuk yang pemula-pemula ya, maka Anda jangan takut ya ketika Anda bilang, saya kan masih baru, takut sama gurunya, nanti kalah, nanti nggak bisa maju. Kalau dia cuma harga berapa, apalah kita, katanya harga cuma berapa juga kan. Jangan takut, karena setiap orang beda gaya, beda pasar juga. Iya, betul. Asalkan jangan songong aja. Gitu loh. Nah, ada juga soalnya orang yang masih baru pemula nih bro ya. Dia berasa malah ya kalau ini sih overdosis kalau menurut saya sih ya. Bahaya itu. Iya, karena pas waktu lagi awal dia merasa lebih pintar daripada gurunya. Boleh nggak ya? Mungkin boleh. Boleh ya. aja, kan boleh. Perasaan dia sendiri. Iya, sampai akhirnya kalau saya lihat, kalau lu merasa lebih pintar daripada guru lu, tapi kok nggak kelihatan buktinya gitu loh. Karena kata-kata itu sebenarnya bisa mencerminkan isi dari seseorang kok. Iya. Bahkan kadang orang memanipulasi kata, ya kan, untuk membuat orang percaya pada apa yang ia katakan. Karena ada teorinya kalau kebohongan sekalipun kita sampaikan berulang-ulang, terus-menerus dan penuh keyakinan, lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, makanya tergantung cara dia menyampaikan sesuatu. Ya kan, kayak misalnya saya bilang kepada Bro Roni misalnya kan, saya minum segelas air putih. Saya bilang, ini air minum paling seger dalam hidup saya yang pernah saya alami. Kan Bro Roni gak menikmati minuman saya kan? Iya, betul. Tapi dari cara saya menyampaikan itu membuat orang lain percaya gitu kan? Bisa seperti itu. Makanya banyak sekarang juga kejahatan akibat mereka melakukan manipulasi dengan kata-kata. Betul. Dengan komunikasi yang memang tujuannya hanya untuk memberikan keuntungan pada dirinya sendiri. Nah, ini juga yang harusnya sebenarnya kita juga waspadai gaya-gaya orang juga. Kalau ngomong waspada ada caranya dong. Apa tuh? Waspadalah. Kata-kata dari Bang Napi ya. Nah, hardliner siapa yang masih generasinya, yang masih ingat sama pesan dari Bang Napi. Iya, Bang Napi sudah almarhum ya. Oh gitu. Iya. Semoga sudah damai di sisi Tuhan. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya soal masalah dari gaya. Nah, jadi kadang-kadang orang selalu berpikir, oh bukan hanya soal dari suara, ya kan? Oke, suara sekarang bisa pakai suara dengan apapun juga. Tempat bisa pakai apapun juga. Sudah bertobat dia ya. Tetapi yang lagi dipikirkan adalah dia mikir tentang apa nih? Gimik-gimiknya, ya kan? Dia berpikir soal apa nih? Soal mau gua malu kelihatan ya. Berpikir menggunakan apa dengan istilahnya apa ya kalau dibilang itu ya kayak orang bukan alergi, kayak orang ketepak tentang artificial intelligence. Ketepak? Ketepak itu apa? Ketepak itu bahasa mana itu? Ketepak itu apa? Menular gitu loh. Menular. Ya ketularan. Ketularan itu bahasa apa ya berarti ya? Ketepak itu bahasa mana? Enggak tahu, pokoknya kalau bahasa dari kecil ngomongnya gitu. Ya elah, coba PR Anda pemirsa ya. Banyak ya PR, udah retorika. Iya, ketepak gitu kan. Memang beda orang, beda zaman, beda bahasa. Nah, itu dia. Jadi ketika pas waktu lagi orang mau melakukan sesuatu di dalam media sosial, dia tuh terlalu memusingkan hal-hal yang remeh-temehnya kadang-kadang. Jadi yang membuat isi kontennya itu malah lebih tidak jelas, DNA-nya tidak jelas. Nah, yang pesan saya adalah ketika Anda mau menampilkan sesuatu di dalam media sosial, boleh dengan gaya apapun juga, boleh tempat apapun juga, boleh dengan suara apapun juga. Boleh. Tapi jangan dengan DNA yang berbeda-beda. Misalkan kali ini bicara tentang bisnis, besok bicara keuangan, besok bicara lagi tentang apa, jadi tidak jelas. Itu namanya curhat, banyak masalah. Boleh, tapi kita mungkin harus dikerangkengkan, misalkan curhat. Dikerangkengkan. Di framing kalau istilah di NLP-nya. Tapi kalau bahasa bakunya, mesti tanya sama Bro Doni tuh. Bagaimana tuh caranya? Sampai batuk saya. Ya dibatasi ruang lingkupnya. Oh dibatasi, ya ketahuan ya pemirsa kalau saya lebih bicaranya. Lebih tua. Iya. Nah, jadi ketika Anda membatasi bahwa ini saya pakai dari istilah Bro Doni ya. Jadi kalau misalnya Anda mau tema macam-macam boleh nggak? Boleh, tapi tulis di depan apa? Curhatan, ya kan? Pikiran, ya atau keluh kesah apa. Jadi diambil gambaran besarnya yang membuat Anda bisa menggunakan topik yang banyak gitu loh. Topik itu kan ada lagunya kan? Topik itu saya, Bunda. Itu beda. Penyanyi ya.
Topik. Topik apa? Oh ya, Tompi. Opik. Tompi Jawa. Lo Tompi kan penyanyi sama dokter estetika. Iya, dia lebih banyak jadi dokter ya sekarang ya. Ayo kemana Bung Tompi? Masih kita ingin mendengarkan suara Anda lagi ya. Gue suka lihat konten dia. Maksudnya konten yang ada dia. Ya kan di YouTube banyak tuh Tompi ya. Dia buka klinik praktik kan di sebelah rumahnya. Tapi juga. Sudah tidak menyanyi ya. Dia masih aktif sebenarnya. Dia di rumahnya Tompi itu ada studio musik juga. Jadi cuma ya tidak seaktif dia jadi dokter. Tapi gitu. tidak dikomersilkan kayak dulu yang benar-benar memang fokusnya sebagai penyanyi kan? Iya, mungkin belum. Tapi dia nggak berhenti jadi penyanyi. Iya. Mungkin lagi menciptakan lagu dulu sampai berapa banyak baru dia rilis lagi. Kita malah bahas Tompi ya. Iya. Saya juga sebenarnya nggak pernah berhenti bernyanyi. Cuma orang berhenti mendengarkan saya bernyanyi. Nah, ketika kamu bernyanyi orang berhenti semua ya. Itu namanya masalah ya. Nah, balik lagi soal gaya ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal gaya di dalam media sosial, pasti akan berbeda gaya dengan adanya misalnya di TV, di radio gitu kan. Nah, kalau saya pengen nanya dulu nih sama Bro Doni. Nanya dulu apa sekarang? Yang dulu. Karena kalau sekarang kan lagi di sini. Oke. Masuk Pak Eko. Kalau misalnya gaya. Ini pasti Headlines akan langsung menjawab atau komen. Jokes bapak-bapak. Nah, sekarang saya tanya nih Bro Doni. Kalau gaya orang TV itu ada nggak harus kayak gimana? Perbedaan zaman dulu nih. Zaman era tahun 90 deh. 90. Ini mau membuka secara tidak langsung, saya mau membuka angkatan gue ya. Di tahun 90 dengan tahun 2000-an. Kurang tua. 80 dulu deh. Ya, gaya apa 2000. Nih? Gaya orang pas waktu lagi kalau yang rame, yang rating tinggi itu yang kayak kayak gimana sih? Ya dulu kan nggak ada rating share. Apalagi kalau di Indonesia kan dulu kan media itu kan sangat terbatas ya. Kayak radio itu kan radio pemerintah cuma satu, RRI. TV. Radio swasta itu tidak banyak. Kemudian televisi kan cuma satu sampai tahun 89 itu. Nah, makanya di atas 90 benar dong. 90. Televisi swasta itu cuma ada televisi Republik Indonesia. Makanya kenapa karir gue itu mulai di TVRI, karena kan waktu itu di tempat gue itu cuma ada satu TV gitu kan. Nah, kemudian di era TV swasta itu mulai tahun 1989 dengan lahirnya RCTI dan setahun kemudian SCTV. Ya, semuanya lahir di 24 Agustus ya kan. Makanya hari televisi waktu itu kan hari ulang tahun TVRI, RCTI, SCTV. 24 Agustus. Kemudian setelah itu ada ANTV ya kan dan seterusnya. Nah, karena dulu media televisi itu khususnya masih cuma satu dan tunggal, maka TVRI itu sebenarnya dulu itu merujuk kepada gayanya BBC. Oh, di luar ya berarti ya. BBC London di Inggris ya. Jadi kan itu gayanya formal. Betul. Contoh, very formal. Ya, sangat formal, apalagi televisi milik pemerintah. Makanya tadi cerita saya di episode yang sebelumnya kan saya kasih contoh kan. Misalnya kalau baca berita ya pasti gayanya formal. Ya kan? Selamat malam, dunia dalam berita malam ini kami awali dari Jakarta. Presiden Soeharto pagi tadi di Binagra. Nah, begitu. Tapi kemudian sejarah mencatat bahwa di tahun 2000-an itu kan sudah mulai banyak media. Kemudian media internet itu makin banyak, akses internet sudah semakin merata ya kan. Jadi banyak ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dengan gayanya masing-masing. Sehingga kalau misalnya dari Bro Doni yang lihat nih ya, zaman sebelum ada media sosial, bagaimana gayanya orang ini udah banyak televisi, televisi. Membacakan misalkan berita. Dengan gaya sekarang di era beda. Media sosial membuat gaya semakin bervariasi. Masing-masing punya originalnya seperti kata saya tadi. Kalau dulu media televisi tunggal, kemudian ada media TV swasta banyak, tapi tetap kalau masuk program berita misalnya dia tetap akan resmi atau formal. Ya kan? Jadi gaya-gaya itu mungkin tidak terlalu jauh berbeda lah. Cuma kalau yang swasta mungkin lebih istilahnya tidak sekaku kalau tanda petik media televisi pemerintah saat itu. Nah, di era internet kemudian masuk ke tanah air, kemudian kita sudah bisa menggunakan media di tangan kita sendiri. Orang sudah bisa memproduksi konten untuk medianya sendiri. Ya dia kan tidak harus jadi orang lain. Dia bisa jadi dirinya sendiri. Dulu kan ada pelajaran bahasa Inggris di televisi bersama Miss Nisrina Ubay.
Oh, nggak tahu. Ya, atau pelajaran bahasa dengan Anton Hilman misalnya. Itu kan semua tuh gayanya formal ya, karena mengacu pada medianya, media pemerintah resmi gitu kan. Nah, acara hiburan juga kan meskipun santai tapi tetap ada pakem-pakem tertentu yang memang harus dibawakan oleh seorang penyiar di era itu. Tapi makin ke sini kita melihat konten itu kan banyak bervariasi dan orang boleh milih. Dikembalikan kepada apa? Mekanisme pasar, bro. Artinya apa? Mekanisme di mana orang lebih suka konten apa dengan gaya apa, itu orang cari. Nah, orang akan meniru seperti itu. Nah, jadi menurut saya gaya itu bisa berubah sesuai dengan era, sesuai dengan zaman, dan dipengaruhi juga oleh medianya. Kenapa dulu seperti itu? Formal, karena medianya satu arah. Ketika satu arah, contoh acara itu misalnya talk show kayak kita, nggak bisa diulang lagi kan? Kan dia tayangnya terjadwal. Hari itu jam segitu, durasinya sekian. Jadi dia ngomongnya tuh harus bener. Ya, contoh berita duka. Berita duka itu kan tidak mungkin diulang-ulang beritanya sehari berapa kali. Tapi dalam penyampaian berita duka itu dalam waktu 1 atau 2 menit, dia mengulang beberapa kali nama almarhumnya misalnya atau almarhumah. Ya kan, dengan nada yang pelan. Artinya apa? Karena orang yang mendengarkan itu agar tidak miss. Ya kan? Berita juga gitu, misalnya di siaran berita di televisi waktu itu kan berita nasional, ada berita dan sebagainya. Dengan kecepatan membaca itu sekitar 100 sampai 110 kata per menit, ya, dengan tone yang tadi dari BBC. Nah, itu dengan harapan orang mendengarkan satu kali itu lebih mudah diterima. Dan menimbulkan kesempatan mereka untuk mencerna agar memberikan respon, ya kan? Nah, kalau sekarang kan kita bisa ulang-ulang di YouTube. Ada orang yang ngomongnya cepet banget, ya kan? Kalau kita miss, ya kita rewind. Betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi menurut saya sudah tidak bisa lagi kita atau mengacu kepada hanya satu ilmu saja, satu pakem saja, nggak bisa, bro. Karena media sekarang udah berubah. Jadi media itu juga berubah gayanya dari misalkan alat-alat yang digunakan. Kayak kita sekarang ini kan. Ya, ini kita bisa sambil ngobrol, sambil duduk gitu kan. Alatnya makin canggih gitu kan. Zaman dulu kan waktu mic-nya masih gantung, mic boom itu di atas gitu kan. Nah, kita kan nggak boleh banyak bergerak karena dia kan tidak mobile. Nah, makanya kita harus pastikan itu arahnya tepat, suara kita, intonasinya, ya, kelantangan berbicaranya, ya kan, clarity-nya, clear voice-nya, itu semua terkait dengan semua hal yang menjadi bagian dari produksi sebuah acara waktu itu. Bahkan kalau misalnya ngelihat harus ke depan, matanya betul-betul harus tatapan ke depan. Eye contact ya kan, menghadap kamera gitu kan. Sekarang kita itu udah lebih banyak dipermudah ya hardliners ya, kayak misalnya contoh ada AI. Kita ngelihatnya ke samping aja bisa dibuat ke depan. Bisa, iya. Cuma tetap ya menurut saya ada satu aspek yang harus kita berikan, yaitu emosi, penjiwaan. Ya, berbicara dengan teknologi itu seharusnya membantu memudahkan pekerjaan kita. Tetapi jangan lupa kalau semua sudah dikendalikan oleh teknologi, sampai-sampai kita tidak bisa memberi penjiwaan pada apa yang kita sampaikan, ya kita hilang sifat kemanusiaannya. Sementara menurut saya kita sebagai manusia berbagi ilmu, berbagi peran atau berbagi cerita lewat media, itu kan hanya media distribusi saja. Betul. Ya kan, lebih mudah diterima orang, terjangkau lebih luas gitu kan. Tapi menurut saya ya tetap kita aja yang asli ini yang harus menyampaikannya. Naturalnya saya dengan Bro Roni itu lebih asik loh dibanding senatural-naturalnya yang dibikin sama AI. Iya, betul. Ya kan? Betul. Pasti ada perbedaan lah ya walaupun. Ada. Emosinya nggak dapat kalau menurut gue, bro. Penjiwaan ya, bro ya. Bahkan dia nggak berkedip itu kalau yang mata kita itu yang membaca teks kemudian hasil jadinya kita lihat kamera. Kalau saya perhatiin itu kok nggak berkedip-kedip ya. Oh, masa sih? Iya, saya nggak tahu kalau yang berbayar mungkin sudah berkedip ya. Kalau yang free itu kan nggak berkedip. Ya, kedipan itu kan juga bagian dari gestur kan. Langsung saya kedip-kedip. Ya, tapi jangan too much blinking ya, over blinking gitu kan, itu mengganggu gitu kan. Itu jadi kayak sakit mata. Jadi kalau dibilang penjiwaan malah ada orang namanya sakit jiwa. Ngomong-ngomong nih ya, bro ya. Sekarang ini orang nggak bilang lagi dengan namanya sakit jiwa, nggak boleh. Gangguan jiwa. Karena orang dibilang sakit jiwa, jiwa mana bisa sakit, tapi terganggu jiwanya.
mental. Karena yang sakit jiwa tidak merasa sakit jiwa kok. Anda merasa sakit jiwa? Pasti enggak. Karena cuma orang luar yang bilang dia sakit jiwa. Iya. Memang kadang-kadang kita perlu perspektif orang lain untuk melihat sesuatu dalam diri kita. Nah, ini yang saya mau bawa untuk ke dalam misalnya yang pembahasan kita, bro. Jadi kalau misalnya orang bilang itu orang sakit jiwa ya, jangan-jangan itu emang gayanya. Gayanya sakit jiwa. Gara-gara itu justru viewersnya nambah, banyak orang yang komen. Jangan salah lo ya. Kadang-kadang ya kalau misalnya orang zaman dulu bilang, wah kalau misalnya nanti dikritik sama orang jelek, sekarang itu malah bagus. Suka dikritik ya. Jadi dapat engagement kan? Iya. Secara dari media sosial algoritmanya semakin banyak engagement, semakin bagus Anda punya itu naik peluang untuk FYP. Kalau kayak gitu mah gue ada pengalaman. Cerita dong bro, yang mana nih? Ya mungkin Hardliners pernah menyimak ya, atau masih ingat beberapa bulan lalu sempat viral istilah Garuda Bule. Nah itu sumbernya dari saya itu. Ngaku. Iya, tapi kenapa viral? Karena semudah itu datang, semudah itu pergi. Karena kan media sosial itu kan di tangan kita langsung kan. Ya udah. Kita yang kendalikan. Sudah gitu. Siapkan klarifikasi kedua dong. Ngapain klarifikasi kedua? Pikir nanti kalau ada masalah bisa sampai naik lagi, tiba-tiba engagement. Ya, engagementnya bagus dong. Engagement bagus. Ya. Jadi, artinya begini loh, itu satu risiko ya. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, ya. Karena penonton, pendengar, penyimak kita melalui media atau konten yang kita sebarkan itu latar belakangnya berbeda-beda. Betul. Ya kan? Jadi kalau Anda mau menyenangkan semua orang, nggak bakalan bisa. Ada yang bisa menyenangkan semua orang katanya, ice cream katanya. Iya, kecuali ice cream ya kan. Dari saya kecil sampai tua tetap suka ice cream. Jadi ya terima aja risikonya. Bung Towel aja disukai 1 juta orang, dibenci 1 juta orang. Ya kan, Coach Justin juga ya kalau bicara sepak bola gitu kan, ya yang bully, yang hina dia juga banyak sekali. Tapi yang mendewakan dia juga tidak sedikit gitu kan. Artinya selama tujuan kita itu kemudian berbagi sesuatu yang positif ya, lakukan saja. Ya, lakukan saja, tentu dengan cara-cara yang baik juga. Kalau memang tujuannya, karena kan ada yang istilahnya bad news is a good news kan, ya harus ada gimmick lah, harus ada apa istilahnya sesuatu yang kemudian berbeda gitu kan. Ya tapi Anda jangan cuma mau dapat manfaatnya tapi risikonya nggak mau nanggung. Iya betul. Ya kan, contoh yang paling sering terjadi, maaf nih ya Hardliner ya, saya paling sebel, paling nggak suka kalau orang bicara di ranah publik dengan media sosial yang bisa diakses oleh segala lapisan masyarakat dari segala strata sosial, ekonomi, umur, tapi kata-katanya kasar, bercandanya nggak lucu, kemudian ya maaf ya, itu sara. Ya, kalau saya nggak ada untungnya. Contoh, orang memaki, ya maksudnya kalau bahasa asing itu apa ya? Dia suka ngomong makian, ya jadi kebiasaan. Nah di Indonesia kan ada tuh. Ya maaf ya, kemudian dia memplesetkan salah satu nama hewan gitu kan. Jadi dalam setiap kata-kata dia sambil bercanda. Dia ngomong gitu. Nah itu kan lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi bukannya itu menjadi sebuah gaya sebenarnya. Jadi, kalau gayanya jelek kenapa diikutin? Nah ini sebenarnya kalau orang tahu sejarahnya itu dari kata-kata yang jelek, maksudnya jelek ya jangan diikutin. Itu menurut saya ya. Hardliners kita boleh berbeda ya. Jadi silakan ya. Ini kan ruang diskusi. Ini mudah-mudahan saya tidak menyakiti Hardliners. Tapi kalau menurut saya kalau kita berada di ranah publik, pakai media yang bisa diakses siapa saja, kita harus filter kata-kata kita. Karena kata-kata kita itu mencerminkan gaya kita dan mencerminkan isinya kita. Kalau setiap 3 kata kita kemudian mengeluarkan kata-kata makian, jangan-jangan isinya orang itu maki-maki mulu. Iya kan? Nah, tapi kalau setiap dia berkata-kata itu hal yang positif, ya mungkin dengan gaya yang masing-masing berbeda-beda, kita akan mendapat hal positif dari apa yang dia sampaikan. Dan kita langsung akan menilai bahwa, oh ini memang orang bahan bakunya, prosesnya, ya ini baik gitu loh. Karena yang keluar itu baik. Ya, saya nggak mau bilang persisnya, tapi ada YouTuber. Ya, nggak usah persisnya, miripnya aja lah. Ada, bahkan bukan cuma satu loh ya, yang memang mengeluarkan kata-kata itu supaya buat apa? Menunjukkan supaya dia lebih rileks. Iya, tapi ditonton anak saya. Dan anak saya itu umurnya kan variatif kan. Nah saya langsung tegur. Nggak boleh nonton konten itu. Yang menjadi masalah karena itu juga bebas ditonton. Nah makanya harus ada
tanda di situ bahwa ini hanya boleh ditonton oleh umur sekian sampai sekian. Tapi kalau Anda tidak memasang rambu-rambu itu, Anda harus ikut rambu-rambu sosial. Ya kan, jangan seenaknya. Nah, untung saya bukan Menkom Digi. Kalau saya harus kembali kepada jati diri kita. Ya, sebagai bangsa atau putra Nusantara. Kita ini orang timur, maksudnya walaupun kita hidup di era modern, ada hal-hal yang harus kita jaga gitu kan. Bukan bikin kita kuno, enggak. Kata siapa ngomong sopan itu ketinggalan zaman dan kuno? Enggak kok. Bisa, itu hanya soal kemampuan. Ya, soal skill, makanya belajar terus mengasah skillnya. Jangan ngegas, Gak suka ini. Ya, kalau namanya soal gaya ini mungkin ya kalau saya ya menengahinya adalah dengan cara preferensi orang masing-masing. Betul. Ya kan? Memang kalau misalnya Bro Doni nggak suka, tapi pasti ada orang yang suka. Ada, ya tapi kan? Sekali lagi ingat, ranah publik, ruang publik, ya ada satu aspek yang harus kita ingat, tanggung jawab moral. Nah. Contoh nih bro, waktu gua di redaksi, kemudian bertanggung jawab pada breaking news pesawat AirAsia QZ8501 yang berangkat dari Surabaya tujuan Changi Singapura tapi tidak pernah sampai ke Singapura, hilang ya belakangan ketahuan dia jatuh kan. Nah itu kan diberitakan oleh semua media, stasiun televisi, ya online, kemudian radio. Kemudian akhirnya saya pulang ke rumah, anak saya waktu itu yang sekarang sudah dewasa tapi waktu itu masih kecil, dia bertanya, "Pi, itu apa sih AirAsia 85 QZ8501?" Nah, gue neranginnya gimana? Untuk anak seumur dia artinya belum penting. Tapi karena dihujani dengan informasi, dia tidak bisa milih. Betul. Ya kan, itu datang dengan sendirinya. Ya, sekuat apa sih kita memberikan filter, sementara kita tidak tahu 24 jam di tangan dia itu kan masuk informasi itu kan. Nah, jadi saya ingatkan lagi kepada kita semua bahwa ada tanggung jawab moral kita. Apakah kita juga mau ketika saya, Bro Roni, kemudian di forum ini berbicara seenaknya dengan kata-kata kasar gitu, kita anggap hanya untuk mencairkan suasana atau untuk mendekatkan jarak dengan audiens. Tapi yang nonton di rumah juga salah satunya anak, ponakan, tetangga yang umurnya masih muda, dan akhirnya karena dia lihat, oh itu sesuatu yang lucu biasa gitu kan, dia pakai dalam kehidupannya, dianggap biasa, akhirnya jadi karakter. Mau nggak nanti 20 tahun lagi kita lihat pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita ngomongnya dengan gaya seperti itu, yang dia anggap biasa karena 20 tahun lalu dia dengar dari kita, ya kan, sesuatu yang lucu biasa gitu kan. Sampai kalau gue sih nggak mau. Kalau gue sih nggak mau. Ya kalau kita masih bisa memilih kata-kata, kita pilih. Ya, karena seperti apa? Ya generasi zaman pabrik dulu apa? Baby boomer. Itu kan dalam apa jalur produksi apa namanya bro? Line produksi. Production line itu kan. Nah itu kan ada yang mengawasin. Betul. Ya kan? Bagian ini ada orangnya. Mulai dari bahan baku. Ya kan? Apa itu tujuannya hardliner? Agar at the end pada saat itu sampai ke titik final akhir ya. Final destination, itu barangnya itu paling bagus. Dari bahan baku yang terpilih, SDM yang mengawasi orangnya bersertifikasi, punya kompetensi untuk melihat ini cacat atau tidak, ya kan, mesin produksinya bagus, berkualitas, diharapkan hasil akhir outputnya barangnya bagus. Orang juga sama bro. Kalau bahan bakunya yang dia terdengar, dia lihat, dia catat, dia olah, itu bagus, outputnya diharapkan bagus. Super sekali saudara-saudara. Hari ini jadi temanya motivasi, kebijakan, luar biasa. Tapi kalau soal gaya, dari beberapa gaya perspektif komunikasi, itu yang paling kelihatan nih ya. Meski saya tidak mempersempit dalam satu gaya tertentu, ya formal dan non formal, ya. Kenapa? Itu paling mudah kita lihat. Kemudian ada lagi yang emosional. Emosional jangan diartikan marah-marah ya, tapi dia menggunakan pendekatan emosi. Ya, dia memainkan sampai emosi ya, mau timpul. Kemudian sebentar, saya kayaknya ada catat deh. Kayaknya udah bawa catatan ya. Ternyata bukan di sini. Seingat saya kemudian ada gaya naratif. Bercerita, storytelling ya, itu tadi sudah sampaikan sama Bro Roni. Kemudian ada juga yang motivasional sama gaya karismatik.
Nah, gaya karismatik itu Anda tahu kan bro, contoh-contohnya biasa kita lihat pada tokoh-tokoh yang ada di beberapa negara yang dia mungkin tidak punya jabatan, dia tidak punya kedudukan tertentu, tapi kedudukan sosialnya di masyarakat sangat kuat sehingga dia dianggap sebagai tokoh karismatik. Nah, itu kan gaya karismatik itu ada. Seperti mungkin yang saya lakukan sekarang. Beda ya, rusak semua ya. Tapi saya ada melihat beberapa orang pembicara, terutama yang belakangan ini muncul di dalam media sosial saya adalah dari orang India. Kenapa? Ada apa? Dia tidak goyang-goyang kepalanya, ya. Tapi kalau misalnya saya melihat bagaimana pemilihan kata, ya kan? Pemilihan kata yang mempunyai namanya rima. Rima. Jadi berima. Iya, jadi bagus sekali dia memilih kata. Oh ini ya, saya bercerita tentang namanya waktu, tapi di dalam bahasa Inggris ya, waktu tidak dapat misalnya hilang, tidak dapat di stretching, tidak dapat apa, pokoknya macam-macam dia dengan rima. Dan itu menurut saya salah satu gaya yang dimiliki sama dia, dan ini berbeda dengan orang-orang lain gitu loh. Ketika dia bercerita, karena orang lain yang bercerita mungkin dengan hal yang sama, tapi karena dia perempuan, dia menggunakan nggak mungkin dengan gaya wah teriak-teriak kayak gimana, tapi dia pemilihan kata yang sangat-sangat baik banget. Menurut saya sih dia termasuk orang yang cerdas di dalam cara dia memilih, ya kan? Tapi ada juga nih bro ya, sebenarnya menurut dari saya sih, saya tidak kita ada suka loh kayak gitu bro. Maksudnya budaya kita ada, khususnya orang Indonesia yang budaya Melayu, pantun. Itu mirip. Kalau misalkan di Betawi itu kan ada berbalas pantun. Nah, cuman kadang-kadang bikin pantun nggak bisa cepet tuh otak saya tuh. Pakai AI dong. Kan nunggu dulu, ada delaynya. Makanya saya selalu appreciate dengan orang-orang yang bisa langsung buat pantun di tempat, langsung berbalas di tempat. Luar itu biasa. Bakat juga ya. Iya, itu harus punya namanya punya kemampuan loh di dalam otaknya dia, dan itu memang tidak mudah. Ya itu kecerdasan. Iya. Kan tiap orang memiliki kecerdasannya masing-masing. Betul. Kalau kecerdasan pada makanan apa bro? Nggak ada. Ya itu saya. The one and only. Nah makanya juga ada beberapa orang, dan saya bilang ini gaya ya, dan ini juga diikuti ketika orang review makanan. Nah orang review makanan, lihat dong di dalam media sosial apa yang kelihatan sama Bro Doni. Kalau tadi bilang cuma misalnya makan atau minum tadi, wah minum ini segar sekali. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang, misalkan makan udang. Nah, apa yang dilakukan orang? Ini lagi mau makan udang. Makan udang, dia kupas dulu kulitnya. Pasti. Kayak gimana? Kalau saya sih enggak, saya makan sama kulitnya. Anggaplah sudah dikupas, apa yang dilakukan? Dia gimana cara dia dicocol ke saus atau cabai. Terus sambil dia cerita, terus apa lagi yang menjadikan suatu gaya buat orang tersebut bahwa oh ini kalau sama dia kayaknya cocok banget ya dipakai caranya kayak gini. Misalnya dipakai sama yang lain, kok kayaknya beda ya, miripnya apa ya? Suka ya. Aku nggak merhatiin sih. Contoh sama, misalnya contoh ya. Sekarang ini udang nih. Ya udang. Terus kita lagi lihat ke kamera, ya kan, lihat ke kamera nih. Kalau yang mendengarkan ya Anda bayangkan saja ya. Saya lagi saya pegang udang di tangan kanan saya. Kemudian setelah saya pegang tangan kanan saya hadapkan udang ke kamera. Kemudian saya tutup udang tersebut di bagian belakang. Supaya apa? Fokusnya adalah ke udang. Dan saya dekatkan itu ke kamera. Dan saya makan dulu. Yuk, mari kita makan. Ngajak makan sama kamera seolah-olah mengajak makan kita sebagai viewers. Dan itu udang doang. Iya. Setiap kali ada yang ini bakso, ya mulai ya. Gitu loh. Jadi itu salah satu review yang menurut saya, enak banget ya. Kayaknya kita langsung diajak makan sama dia. Ada lagi yang memakai cara yang berbeda. Apa tuh? Misalkan ketika dia lagi makan, tapi dia nggak mau angle-nya dari depan, dari samping. Untung bukan dari belakang. Bolong dong. Oh ya ada tuh. Ada dari samping, dan dia makan harus pakai tangan. Jadi harus pakai tangan. Masa pakai kaki. Maksudnya tidak menggunakan tidak alat. Menggunakan sendok atau tidak menggunakan. Semua pakai tangan ya. Iya bener. Iya, kenapa saya baru sadar ya? Justru coba kalau makan nasi Padang. Paling enak langsung pakai tangan. Betul, makanya saya kemarin makan nasi Padang bro, dikasih sendok, mau ngapain? Bingung kan? Iya, langsung cuci tangan, makan. Itu enak ya kan? Rasa tangan itu sangat menyenangkan. Tadi pagi saya tidak pernah makan nasi kan, tapi gara-gara dikirimin sambal sama adik saya gitu kan, ya makan sambal paling enak pakai nasi kan. Ya akhirnya makan nasi pakai sambal dengan lauknya pakai tangan. Supaya nggak kita kehabisan waktu, ada beberapa
tips buat hardliners nih ya. Ini biasanya kurang 2 menit ini kalau sudah tips. Aduh, jangan dibocorin. Kan itu cuma di antara kita. Di antara kita dan hardliners yang sudah tahu. Nah, jadi hardliners kalau misalnya soal gaya, pertama jangan terlalu musingin soal gaya apa yang harus kita pakai, ya kan? Just be yourself gitu loh. Kadang-kadang orang terlalu pusing dengan gaya siapa yang paling bagus, maka akhirnya dia tidak bisa menampilkan sesuatu hal yang bagus. Kedua, bukan hanya dia tidak menampilkan hal yang bagus, yang kedua, orang soal namanya gaya, temukan apa yang membuat Anda paling nyaman. Dan Anda lakukan yang ketiga, konsisten. Maka itu akan menjadi gaya pribadi yang akan ada attach dengan para viewers ya Anda. Ya, jadi supaya nanti Anda ke depannya lebih banyak dikenal dan lebih viral. Itu dari saya. Ya, dari saya singkat saja, bisa belajar dari banyak orang, banyak tokoh ya, tapi jangan jadi orang atau tokoh itu. Ambillah hal-hal baik dari banyak orang tersebut, coba pada diri Anda, tetapi kedepankanlah orisinalitas kita masing-masing. Bisa belajar dari banyak orang, tetapi jadilah dirimu sendiri dan pilih yang terbaik. Dan kuncinya cuma satu, pengulangan, repetisi. Tidak ada orang hebat lahir dalam satu malam. Pasti melalui sebuah proses. Oke, itu tips sekaligus penutup jumpa kita di episode kali ini. Tidak terasa kita harus berpisah ya Bro Rodi ya. Tapi jangan khawatir, hardliners, tentu kita akan saling menyapa kembali setiap hari Jumat sore jelang petang. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di 100,6 Heartline FM. Dan juga saksikan program kami melalui channel YouTube Heartline Network. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Roni Francis. Kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Bye-bye.